Wah, selamat pagi adik-adik. Lihat nih, Kak Doni ada di mana nih? Ada kupu-kupu yang terbang-terbang. Ada taman yang begitu indah luar biasa. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Doni senang banget. Di hari Minggu ini, Kak Doni boleh berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah. Dan kita mau beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan cerita. Adik-adik sekalian, jangan lupa loh ajak kakaknya, ajak adiknya, dan juga mungkin juga papa mamanya. Ajakin, ayo Pak Ma ikut ibadah sekolah minggu. Nah, kita patut bersyukur ya adik-adik, karena Tuhan boleh peliharakan kita hari lepas hari. Wah, kalau begitu adik-adik, saya berikan adik-adik sekarang ini untuk bertepuk tangan. 1, 2, 3. Yeay, oke. ASM Gereja Kristus Purwakarta. Yes, yes, yes. Woo. Yuk, kita mau naikkan pujian. Selamat pagi Tuhan. Yeay. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semuanya ciptaan Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, betul ya? Nah adik-adik tentunya juga adalah ciptaan Tuhan yang spesial sekali. Di hati Tuhan ada nama adik-adik sekalian ya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Tuhan. Yeay. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke ya, kita mau berdoa. Kita tutup mata kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari Minggu ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Melalui ibadah streaming ini, biarlah Tuhan Engkau melawat kami sekalian. Berkati anak-anak dimanapun berada ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau bersukacita, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mau angkat pujian lagi. Tetapi kali ini pujiannya akan dibawakan oleh siapa ya? Dededededededeng. Cering. Wah, halo adik-adik. Ya, masih ingat sama kakak nggak? Coba. Ya, betul, Kak Arga. Ya, apa kabarnya hari ini adik-adik? Saya yakin adik-adik pasti sukacita dan damai sejahtera. Nah, adik-adik, kayaknya pagi hari ini kita mau bahas soal yang istimewa deh. Cie. Adik-adik pernah ngerasa insecure nggak? Tahu nggak itu insecure? Insecure itu adalah satu saat atau satu kondisi di mana adik-adik merasa tidak percaya diri. Nah, adik-adik pernah begitu nggak? Tapi
Kalau adik-adik sedang merasa seperti itu, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan selalu berkata bahwa adik-adik, saya dan semua anak-anak Tuhan di dunia ini adalah istimewa. Masih ingat nggak lagunya? Istimewa, gitu ya, kurang lebih ya. Iya, masih ingat lah Pak ya. Yuk. Ini ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Ya katakan, tunjuk dirinya. Ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia hadir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Kita angkat jadi sekali lagi ya. Lebih semangat. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Senyumannya dong. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Ya katakan, tunjuk. Ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa. Siapa? Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa sekali lagi. Ku istimewa. Tangannya di atas. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, mengucap syukur sama Tuhan ya. Dan jangan merasa tidak percaya diri, kamu adalah istimewa. Tuhan berkati. Yes, adik-adik sekalian, tadi kita boleh menaikkan pujian bersama Kakak Arga, bersama Kak Doni. Dan saat ini adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau bersama-sama orang-orang percaya di segala abad dan tempat, di semua gereja, boleh menyatakan pengakuan iman kita. Mari kita boleh sikap sempurna, kita boleh berkata bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyikan pujian, ya. Nah, ini dia. Siapakah yang akan memimpin pujian kita? Silakan. Hebat. Puji nama Tuhan.
Hari ini semua adik-adik semangat. Tadi kakak lihat dari kejauhan. Tadi Kak Doni pembukaan. Terus Kak Arga ngajak adik-adik untuk bersemangat, nyanyi semangat. Adik-adik semua semangat, puji nama Tuhan. Tadi juga udah pengakuan iman rasul. Dan sekarang saatnya kita apa? Kita baca firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau nyanyi. Kalau kita mau bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Makanya Kak Andri mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dengan semangat, tepuk tangan. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi dengan penuh semangat, baca kitab suci. Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji nama Tuhan. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci. Dan pasti adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke? Nah, ini dia cerita firman Tuhannya. Salam. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya ya. Adik-adik kelas balita, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Apa kabarnya? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Bacaan kita hari ini yaitu dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Ya, itu tentang kepedulian Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus itu peduli kepada murid-muridnya ya. Nanti adik-adik bisa baca ya. Hari ini Pak Elman mau membawakan cerita tentang persahabatan seekor anjing dengan burung hantu. Burung hantunya masih anak-anak adik-adik ya. Anak burung hantu. Ya. Oke. Tapi kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami masih boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami, kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ceritanya tentang persahabatan seekor anjing dengan burung hantu ya. Awal ceritanya begini adik-adik ya. Seekor burung hantu bertelur ya. Telurnya itu ada 13 butir ya. Yang 12 menetas. Satu lagi belum menetas ya. Nah, 2 hari kemudian yang satu butir ini menetas ya. Nah, jadilah
seekor anak burung hantu. Namanya Poldi. Ya. Poldi ini tubuhnya lemah, ya. Dia mudah sakit, ya. Ya. Ada seekor anjing yang memperhatikan, ya, memperhatikan Poldi kecil ini, ya. Seekor anjing namanya Ingo, ya, Ingo. Ingo ini jenis anjing Belgian Shepherd yang orang-orang bilang anjing herder, adik-adik, ya. Dia ini kasihan melihat Poldi kecil ini, ya. Timbul rasa ingin melindungi Poldi kecil ini, adik-adik, ya. Melindungi dari panas matahari, ya, dari hujan, dari hawa dingin malam, adik-adik, ya. Jadi pokoknya kemana Poldi Ingo pergi, Poldi ikut, ya. Di mana ada Ingo, di situ ada Poldi, ya. Jadi Poldi dan Ingo selalu bersama-sama, ya. Mereka bersahabat, ya, berteman, adik-adik, ya. Jadi Ingo ini sudah peduli kepada Poldi, ya. Kan lawannya peduli itu tidak peduli, ya, masa bodoh gitu, ya. Kalau sekarang itu cuek gitu, ya, nggak mau tahu lah pokoknya, ya. Nah, tapi Ingo ini peduli dia, ya. Jadi Ingo ini melindungi Poldi, ya. Kalau dia tidak peduli, ya seperti yang tadi dia ngomong, masa bodoh, biarin aja dia sakit gitu kan, biarin aja dia kenapa-napa gitu kan. Nah, itu bentuk tidak peduli. Tapi Ingo peduli, ya, kepada Poldi, ya, adik-adik, ya. Adik-adik tahu kan, anjing jenis herder ini sering dipakai oleh polisi untuk mencari penjahat. Berarti ini anjing tangguh, ya. Ingo ini, ya, bukan anjing lemah, ya. Tapi Ingo bisa bersahabat dengan Poldi, ya. Dan Ingo melindungi Poldi kecil, ya, adik-adik, ya. Nah, jadi di sini Ingo peduli kepada Poldi. Nah, sekarang kita saksikan videonya, ya. Video persahabatan Ingo dengan Poldi. Yuk, mari kita lihat.
Oke adik-adik, kita sudah saksikan videonya ya. Persahabatan seekor anjing yang bernama Ingo dengan seekor burung hantu, anak burung hantu yang bernama Poldi ya. Adik-adik ya. Nah, kalau soal peduli adik-adik, kita harus bersyukur ya dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah peduli kepada kita ya. Sehingga kita dikasihi oleh Tuhan Yesus ya. Kita dipelihara dalam hidup kita ya. Sehingga kita tidak berkekurangan ya adik-adik ya. Nah, kita sebagai murid Tuhan Yesus juga harus peduli kepada sesama kita ya. Karena Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita ya. Bagaimana Tuhan Yesus peduli kepada murid-muridnya ya. Tuhan Yesus mendoakan supaya murid-muridnya itu terhindar dari hal-hal yang jahat ya. Jadi Tuhan Yesus itu mendoakan untuk keselamatan murid-muridnya adik-adik ya. Nah, jadi kita sebagai murid Tuhan Yesus ya juga harus mengasihi sesama kita. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, kita mengasihi sesama kita ya. Ya teman-teman, ya adik-adik ya. Contohnya nih ya. Bentuk kepedulian kita ini ya para teman-teman. Misalkan ada teman kita yang sakit ya. Kita doakan supaya dia sembuh dari sakitnya ya adik-adik ya. Atau kita mendoakan orang tua kita kalau kita peduli ya, supaya orang tua kita selalu diberi kesehatan ya, supaya semangat mencari uang adik-adik ya, semangat bekerja ya, kerja untuk cari uang untuk biaya pendidikan adik-adik ya. Kalau kita juga peduli kepada adik kakak kita, doakan mereka supaya rajin belajar ya. Begitu adik-adik ya. Jadi doa itu adalah termasuk bentuk kepedulian kita kepada sesama ya. Atau contoh lagi ya, bentuk peduli. Gereja Kristus sudah peduli ya kepada masyarakat yang ada di daerah Gunung Parang adik-adik ya. Gereja Kristus sudah mengirim bantuan ya, berupa tikar, makanan, buku-buku untuk pelajaran anak-anak sekolah yang ada di daerah Gunung Parang ya. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian jemaat Gereja Kristus ya. Jadi jemaat Gereja Kristus peduli kepada sesamanya ya, kepada sesama yang ada di Gunung Parang adik-adik ya, yang terkena bencana alam ya. Tanah bergerak, jadi rumahnya hancur semua ya, rubuh. Jadi mereka tidur di tenda-tenda ya. Ya, jadi jemaat Gereja Kristus ada yang tergerak hatinya, peduli, ada yang memberikan tikar ya, ada yang memberikan makanan ya, ada yang memberi buku-buku untuk anak-anak sekolah yang di sana adik-adik ya. Jadi kita memang harus peduli kepada sesama kita ya, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu peduli kepada kita. Jadi kita harus peduli ya, tidak boleh tidak peduli ya. Karena kalau kita tidak peduli, Tuhan Yesus tidak senang pada kita ya. Adik-adik. Nah, jadi kita harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang peduli, adik-adik ya. Nah, jadi cukup sampai di situ mengenai peduli dan cerita Ingo dan Poldinya adik-adik ya. Nah, sekarang kita tutup dengan doa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih atas firman Tuhan. Kami mohon biarlah kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang mempunyai rasa peduli kepada sesama kami. Biar
Kami mohon pertolongan Tuhan, biar kami menjadi murid-murid Tuhan yang peduli pada sesama. Bapa Surgawi, terima kasih atas semuanya yang telah kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Salam.